Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder B4I. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur B4I. Yang saya hormati Bapak Nanang Sriadi SPDGR selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual kegiatan yang diselenggarakan oleh guru inspiratif yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pembuatan animasi pembelajaran dengan Animaker Bapak Ibu. Tentunya pembahasannya lebih dalam daripada pertemuan pertama kita yang kemarin. Bapak Ibu diharapkan sudah menyaksikan di pertemuan yang pertama, supaya di pertemuan kedua ini Bapak Ibu bisa lebih memahami dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti step by step-nya yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh pemateri Bapak Ibu. Sebelum itu, Bapak Ibu silahkan dipersiapkan terlebih dahulu perangkatnya supaya jika Bapak Ibu ingin fokus menyimak, Bapak Ibu bisa fokus menyimak, atau mungkin jika Bapak Ibu bisa langsung praktekkan, menyimak sembari mempraktekkan, silahkan Bapak Ibu bisa siapkan dua perangkat atau dua device, satu perangkat untuk menyaksikan atau menyimak dan satu perangkat lagi untuk mempraktekkan gitu Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan HP-nya sebagai perangkat untuk menyimak dan gunakan laptopnya untuk praktek gitu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa kerja sekaligus. Atau Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu dan praktekkan di kemudian hari dengan menyaksikan rekaman yang sudah akan kami siapkan nantinya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali, bahwasannya dalam kegiatan kami di Guru Inspiratif Indonesia, terutama pada kegiatan workshop virtual ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi presensi atau daftar hadir dengan link-link tertentu, karena kami juga tidak menyediakan link formulir untuk presensinya, karena nanti Bapak Ibu akan menerima daftar hadir lengkap dengan dokumen-dokumen yang lain di hari terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup fokus menyimak saja, fokus menyimak apa yang akan dipaparkan oleh pemateri tanpa mengkhawatirkan terkait dengan administrasi seperti dokumen, daftar hadir dan lain sebagainya, sertifikat dan lain sebagainya. Kan akan kami siapkan hal-hal yang terkait administrasi tersebut. Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Kemudian Bapak Ibu saya ingatkan kembali juga terkait dengan agenda kita pada workshop virtual malam hari ini. Malam hari ini merupakan malam kedua Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung pada malam hari ini, saya beritahu kembali bahwasanya kegiatan ini berlangsung selama 5 hari Bapak Ibu, 5 hari berturut-turut, 3 hari melalui Zoom meeting seperti ini setiap malam hingga esok malam, dan sisanya Bapak Ibu bisa berdiskusi secara interaktif melalui grup WA. Karena di grup tersebut sudah kami gabungkan juga Bapak Nanang Sriadi, karena Bapak Nanang Sriadi juga nantinya bisa merespon Bapak Ibu di grup tersebut. Bapak Ibu bisa bertanya terkait dengan mungkin sharing-sharing terkait pengalamannya menggunakan Animator ini, atau mungkin Bapak Ibu mengalami kendala ketika mempraktekannya, Bapak Ibu bisa bertanya atau berdiskusi melalui grup tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung, silahkan Bapak Ibu bisa langsung mengikuti atau menyimak terlebih dahulu, karena juga sudah kami siapkan untuk rekaman hari pertama dan rekaman hari kedua dan selanjutnya akan kami kirimkan juga melalui grup tersebut Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja informasi dari saya. Untuk kegiatan malam hari ini, langsung saja saya persilahkan kepada narasumber Bapak Nanang Sriadi untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Nanang. Baik, Mas Ari Wicaksono, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suwardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD, yang kami hormati Mas Arif Wicaksono selaku moderator pada malam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pembuatan animasi pembelajaran dengan Animaker. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk sama-sama belajar tentang animasi pembelajaran dengan Animaker. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Namun sebelumnya kita akan mereview sedikit materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah sama-sama mempelajari tentang Animaker itu apa, fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa, fitur-fiturnya seperti apa. Jadi di Animaker itu sebuah platform layanan website, bukan aplikasi yang harus diinstal, yang di dalamnya dapat kita manfaatkan untuk membuat berbagai macam media. Ada media presentasi, bisa membuat suara, bisa membuat gambar, dan juga bisa membuat video salah satunya. Nah, yang kesemuanya itu kita dapat memanfaatkan aset-aset yang ada, dan yang paling menonjol di Animaker tersebut adalah karakter animasinya yang bisa kita custom dan bisa bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, kemarin juga kita sudah sama-sama untuk mendaftar di Animaker. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendaftar, bisa langsung login. Dan juga mungkin yang kemarin baru mendaftar, hari ini nanti kita langsung login lagi ya Bapak Ibu semuanya untuk mengeksplor lebih lanjut tentang Animaker. Dan juga kemarin di pertemuan yang pertama, kita sudah menggunakan satu fitur yang paling menonjol tersebut, yaitu adalah membuat karakter dengan menggunakan fitur karakter builder. Di mana dengan karakter builder kita kemarin bisa mengkustomisasi sebuah karakter animasi sesuai dengan keinginan kita. Mulai dari warna kulit, bentuk muka, rambut, outfitnya, bahkan sampai ke aksesoris-aksesorisnya bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tentunya di dalam penggunaan Animaker ini seperti yang sudah kita bahas di kemarin, adanya beberapa versi ya Bapak Ibu ya, ada versi free, lalu ada basic dan seterusnya. Dan yang kita manfaatkan di sini adalah versi basicnya dengan keterbatasan yang sudah kita bahas kemarin. Saat ini pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk mengeksplor lebih lanjut. Namun sebelumnya saya akan share screen paparan materi terlebih dahulu. Sudah muncul ya Mas Arif? Sudah, Pak. Nah, baik Bapak Ibu, di pertemuan yang kedua ini nanti kita akan membuat dan mengedit video di Animaker. Kalau kemarin kita baru sebatas membuat karakternya, saat ini kita akan langsung mengedit dan membuat dengan menggunakan aset-aset atau fitur-fitur yang ada di dalam Animaker-nya. Nah, di mana kemarin kita sudah membahas secara singkat tentang cara membuat project baru ya Bapak Ibu ya, untuk membuat sebuah video baru. Yaitu sama dari menu create dan kita klik menu create a video. Dan di situ nanti ada opsi kita bisa membuat video dari template yang disediakan dan juga kita bisa membuat dari nol, dari template yang kosong atau blanko kosongnya. Nah, di dalam halaman pengeditan di Animaker tersebut itu sangat banyak Bapak Ibu fitur-fiturnya dan nanti kita akan bahas semoga selesai. Jika nanti tidak selesai akan kita review kita lanjutkan di pertemuan yang ketiga. Nah, di tampilan seperti ini adalah halaman pengeditan ya Bapak Ibu dari Animaker-nya. Di mana di sini ada beberapa tampilan. Di sebelah kanan ini nanti ada tampilan scene. Lalu di tengah ini adalah tampilan dari kanvasnya dan di sebelah kiri itu adalah aset-aset atau fitur-fitur yang bisa kita masukkan ke dalam kanvas di Animaker ini. Lalu di bawah ada timeline untuk mengatur waktu, mengatur suara, mengatur tampilan gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, ini tampilannya. Dan ini ketika kita sudah memulai membuat sebuah video baru, kalau tadi pilihannya ada template sama blank atau yang kosong. Nah, walaupun kita memilih yang kosong, nanti ketika kita dihadapkan dengan yang putih, bersih, di situ kita masih tetap bisa memilih template-nya. Karena di fitur yang paling pertama, kita bisa memilih template. Nah, di template ini
banyak sekali opsi-opsinya, sudah dikategori berdasarkan kegunaan dari video yang sudah dibuat template-nya ini. Nanti tinggal kita gunakan dan tinggal kita edit kata-kata yang ada saja. Ini sudah lengkap sekali kalau di template ini. Animasinya udah ada, transisinya udah ada, tinggal ganti kata-katanya saja. Kalau itu memang cocok dengan paparan yang akan kita buat di dalam video tersebut. Selanjutnya, setelah template, nanti kita akan bertemu dengan karakter. Nah, karakter di sini ada yang karakter yang sudah disediakan oleh Animaker dan juga ada karakter yang kita desain sendiri yang sudah kita sama-sama praktekkan di pertemuan pertama kemarin. Kita sudah membuat berbagai macam karakter dengan menggunakan aset-aset yang ada di karakter builder tersebut. Nah, cara penggunaan karakter ini sangat mudah, Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja salah satu karakternya, maka nanti akan masuk ke dalam kanvasnya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam kanvas ini, ketika kita klik, maka akan muncul menu-menu. Yaitu di sini ada menu action, untuk memberikan gayanya seperti apa, aksi dari karakternya ini seperti apa. Lalu action plus jika kita menginginkan untuk membuat lebih dari satu aksi dari karakter kita tersebut. Lalu ada lip sync, nanti kita di sini bisa memberikan suara dan nanti karakter di Animaker-nya ini akan seperti lip sync ya Bapak Ibu yang mengikuti suara yang kita masukkan. Nah, suara itu nanti ada beberapa opsi. Bisa kita rekam suara kita, bisa menggunakan AI-nya merubah teks menjadi suara. Atau kita mengupload suara yang sudah pernah kita miliki. Lalu ada smart move, ada perpindahan yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kita geser-gesernya seperti apa. Lalu ada animation-nya, yaitu animasi untuk masuk dan keluarnya. Nanti ketika kita klik kanan pun nanti itu ada beberapa opsi lagi ya Bapak Ibu ya dari karakter yang sudah kita masukkan ini. Selanjutnya Bapak Ibu ada menu properti. Di menu properti ini banyak sekali aset-aset yang berupa gambar yang transparan, yang tanpa background, atau kalau kita mencari biasanya gambar yang formatnya PNG ya Bapak Ibu, yang nggak ada backgroundnya. Dan ini pastinya akan lebih fleksibel lagi ketika kita gunakan dalam pembuatan video. Karena ini sangat banyak sekali properti-propertinya berdasarkan kategori-kategori tertentu atau kita bisa mencari. Nah, ini cukup banyak, nanti bisa kita lihat ada nggak yang cocok dengan video yang akan kita buat. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita juga bisa memasukkan teks. Nah, di mana dengan memasukkan teks ini nanti ada opsinya, kita bisa memasukkan judul besar, judul kecil, atau kita memasukkan teks yang sudah ada template-nya. Dan juga, Bapak Ibu, di sini ada namanya background, di mana background ini di sini ada yang dikategorikan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Misalnya bisnis, education, nature, dan lain sebagainya. Nanti ada opsinya. Dan background-background di sini, ini sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Kontrasnya tuh bagus gitu. Jadi emang cocok kalau dijadikan background. Nah, selanjutnya kita juga bisa memasukkan gambar. Nah, gambar di sini ada gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Animaker atau stock image-nya dari Animaker. Di mana di Animaker ini gambar-gambarnya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya nggak cocok, nanti kita bisa mencari gambar yang dari luar Animaker-nya sendiri. Dan juga Bapak Ibu ada menu video. Kita juga bisa menambahkan video-video yang cukup banyak di Animaker ini. Tentunya dari aset-aset yang ada ini ada yang versi free dan ada yang versi berbayarnya Bapak Ibu ya. Nanti kita harus selektif dalam memilihnya. Lalu yang menjadi salah satu yang penting juga adalah musiknya Bapak Ibu ya atau latar belakang instrumennya. Nah, di situ nanti kita juga bisa memilih ada beberapa yang sudah disediakan oleh Animaker-nya. Lalu ada menu efek Bapak Ibu di mana kita bisa memberikan efek-efek yang menarik. Nah, jadi efek-efek yang disediakan di animasi di Animaker ini sangat banyak Bapak Ibu dan itu nanti tampilannya sangat menarik. Sehingga ketika ada perpindahan slide, satu slide yang lainnya itu nanti tampilannya lebih menarik. Lalu kita juga selain menggunakan aset-aset yang ada di dalam Animaker ini, kita bisa mengupload file yang kita miliki sendiri, yaitu dalam bentuk gambar, video, maupun suara. Dan juga di dalam Animaker ini terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain di luar Animaker.
seperti Zoom, Pexel, Pixabay, Giphy. Kalau kita ingin memasukkan gambar-gambar bergerak yang lucu-lucu ya Bapak Ibu ya di Giphy, itu sangat banyak sekali. Nanti bisa kita masukkan saja tanpa harus keluar dari Animaker ya, karena ini sudah terintegrasi. Nah, lalu ada timeline Bapak Ibu atau garis waktunya Bapak Ibu, di mana nanti kita di sini setiap slide kita bisa mengatur. Jadi kita bisa mengatur secara keseluruhan video. Jadi nanti akan muncul keseluruhan video, bisa kita atur durasi per slide-nya, bisa kita atur, lalu kita bisa mengatur animasi-animasi atau gambar-gambar maupun video yang akan keluar. Jadi misalnya kita memasukkan yang pertama karakternya di detik pertama, lalu beberapa detik nanti kita masukkan gambar, baru dimasukkan suara. Jadi semuanya nanti bisa diatur menggunakan garis waktu ini. Nah, yang pertama ini adalah scene timeline, yaitu timeline untuk mengatur per slide, Bapak Ibu, untuk mengatur per slide. Jadi satu slide per slide bisa kita atur. Misalnya di slide yang pertama, kapan karakternya keluar, kapan teksnya keluar, kapan gambarnya keluar. Semuanya bisa kita atur menggunakan scene timeline. Kalau overall timeline itu adalah secara keseluruhan. Jadi beberapa slide nanti akan muncul di timeline ini dan itu nanti bisa kita lihat ya Bapak Ibu, slide satu ini berapa detik sampai detik keberapa. Slide yang kedua berapa detik sampai detik yang keberapa. Semuanya akan nampak dan kita bisa mengatur kalau misalnya slide satunya kurang panjang nanti bisa kita tarik saja menggunakan overall timeline. Dan juga di sini ada namanya kamera timeline. Kamera timeline ini untuk memberikan efek ya Bapak Ibu ya. Kalau kita syuting video, ngambil video pembelajaran secara manual menggunakan kamera, itu kan kita dari berbagai arah ya. Terus berbagai macam efek-efeknya. Ada zoom in, zoom out, dan lain sebagainya. Nah, nanti ini bisa diatur juga di Animaker. Jadi nggak monoton tampilannya standar 2 dimensi saja. Tapi nanti bisa kita atur perpindahan kameranya, zoomnya bisa kita atur menggunakan kamera timeline. Nah, ini contoh penggunaan kamera timeline-nya nanti bisa kita atur dimulai dari mana dan berakhir di mana proses zoom-nya itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah beberapa fitur yang ada di dalam Animaker yang sekarang akan sama-sama kita praktekkan. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu mau langsung mempraktekkan atau ingin menyimak terlebih dahulu? Silakan berikan komentarnya di kolom chat sambil saya mempersiapkan tampilan Animaker saya. Oke, baik. Ada Ibu Restuti langsung praktek. Bapak Heriono langsung praktek. Bapak Muhammad Izar boleh langsung praktek ya Bapak ya. Oke, berarti sepertinya ada yang langsung mempraktekkan dan ada juga yang menyimak dulu. Nanti dipraktekannya di lain waktu. Oke, silakan juga Bapak Ibu. Kita fleksibel saja. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dari pertama, dari mengakses dan sampai ke login-nya. Sama atau dari Bapak Ibu yang di sini, yang kemarin masih ada yang terkendala, belum bisa login, dan lain sebagainya. Oke, jadi langkah pertama kita buka web browser kita bisa menggunakan web browser apa saja. Dan kita tinggal cari saja di pencarian Google Animaker. Biasanya kita lebih familiar menggunakan Google Search-nya daripada kita mengetikkan langsung websitenya. Biasanya kalau kita mengetikkan websitenya ada salah titik, koma, atau bahkan ada spasinya nanti nggak bisa diakses. Kalau dari pencarian Google, walaupun kita salah-salah nih ngetiknya, biasanya nanti akan direkomendasikan mana yang benar. Oke, jadi untuk mengakses Animaker dari pencarian Google, dan nanti kita akan bertemu dengan animaker.com. Kita pilih animaker.com, dan untuk masuk kita klik login. Atau kalau kita sudah punya akun Google yang sudah login di dalam browser kita, maka nanti akan muncul kayak gini ya. Lanjutkan sebagai Nanang misalnya. Ini login ke Animaker. Dia udah otomatis terbaca akun Google kita untuk login. Boleh kita klik ini lanjutkan. Tanpa harus klik login. Kalau nggak muncul notifikasi seperti saya ini, ya Bapak Ibu klik login. Nanti pilih login menggunakan akun Google. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, cara loginnya ada beberapa.
yaitu login menggunakan akun Google, yaitu yang sudah login di browser kita. Lalu di Animaker juga bisa login menggunakan akun Facebook atau kita membuat akun langsung di dalam Animaker-nya. Nah, baik Bapak Ibu, ketika kita sudah login maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, tampilannya kemarin sudah project yang kita buat ini akan objek ya. Jadi Bapak Ibu ngedit belum selesai, jangan khawatir, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Atau sudah selesai mau diedit lagi, bisa juga. Semuanya akan masuk di menu My Project ini. Jadi ketika kita melakukan pengeditan nanti kita nggak akan bertemu dengan namanya tombol simpan ya Bapak Ibu. Karena semuanya ini kan online, akan tersimpan secara otomatis di Maker. Dan itu ketika masih tersimpan dengan rapi di Animaker. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah berhasil login ke dalam Animaker-nya sampai tampilan seperti tampilan di layar saya? Sebelum kita lanjut untuk mengeksplor menu-menunya. Oke, sudah baik. Kita akan lanjut ya Bapak Ibu untuk membuat project baru berhasil dari Ibu Nur Muhriati pakai tampilan ini. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah video baru yaitu dari menu Create, dan di sini kita akan menemukan berbagai macam menu. Dan menu yang akan kita pakai adalah Create a Video. Nah, di sini ada blank page, halaman kosong, dan dari template. Kita akan pilih saja yang blank page karena nanti di bagian blank page ini kita juga akan bertemu dengan yang namanya template. Nanti akan lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Ketika template yang nggak cocok kan bisa kita hapus saja gitu ya. Kita bisa langsung buat dari kosong. Kalau dari template langsung kalau nggak cocok kan banyak nanti yang dihapus. Langsung masuk ke banyak slide di template tersebut. Oke, silakan Bapak Ibu untuk buat sebuah project baru yaitu create a video, dan kita pilih saja yang dari blanko kosongnya atau halaman kosongnya, dan kita tunggu beberapa ke dalam halaman editor di Animaker ini. Untuk kecepatan akses ini tergantung dari sinyal kita ya Bapak Ibu, dan juga tergantung dari servernya Animaker. Kadang beberapa kali mungkin nanti akan bertemu dengan kendala nggak bisa diakses gitu ya Bapak Ibu. Nah, saat ini kita sudah masuk di halaman pengeditan dari Animaker. Jadi tampilannya sangat sederhana. Di halaman inilah nanti semua yang kita masukkan dari aset-aset yang ada di sebelah kiri ini akan masuk. Nah, di sini kita akan ketemu juga ya Bapak Ibu ya dari menu template. Bedanya memilih template dari halaman kosong, kita memilih template dari awal tadi itu yang akan masuk, seluruh template-nya itu akan masuk. Nah, jadi akan repot kalau kita mau menghapus. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa memilih template-template yang sudah disediakan. Nah, sini udah ada background-nya, udah ada aset-asetnya, dan sebagainya. Nah, misalnya saya akan memasukkan salah satu template-nya. Nah, jadi di sini sudah ada karakternya, Bapak Ibu. Sudah ada aset-aset yang dimasukkan. Coba kita apply. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini salah satu template-nya. Ini kalau cocok boleh langsung dipakai dari template-template. Kan cuma satu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita milih template dari awal, ini langsung banyak. Kan kita agak susah kalau mau mengkombinasikan dengan yang lain. Nah, di sini ada kategori-kategorinya. Ada semuanya, ada kota seperti ini, ada rumah, ada office. Nah, kalau kita mau ngajar biasanya aset-asetnya nggak beda jauh dengan office ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini banyak sekali template-template yang bisa kita pilih. Misalnya seperti ini. Ini kalau kita milih template. Jadi ini selain bisa dijadikan video pembelajaran, Animaker ini juga banyak digunakan untuk membuat video promosi, video iklan yang menarik-narik Bapak Ibu ya, sesuai dengan profesi-profesi yang ada. Di tempat umum juga ada seperti ini. Ini sangat fleksibel Bapak Ibu digunakannya. Nah, template-nya sangat menarik. Oke, jadi itu tadi kita bahas template.
kita coba hapus dulu semuanya. Kita akan buat dari yang kosong saja. Kita undo saja. Nah, kalau di karakter builder kemarin nggak ada undo, kalau di sini ada. Oke, Bapak Ibu, agar kita nanti mudah mencari filenya, kita kasih nama dulu ya filenya. Misalnya saya kasih nama inspiratif. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada tombol seperti awan yang ada checklist. Ini tandanya yang kita edit semuanya sudah tersimpan. Nah, ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan mencoba mengeksplor apa yang ada di Animaker dari aset-aset yang disediakan ini. Biasanya Bapak Ibu dalam membuat sebuah halaman ini mau diisi, biasanya kita ngisinya dari belakang ya Bapak Ibu ya. Dari yang paling belakang itu biasanya kan kita pilihnya adalah background Bapak Ibu. Nah, jadi walaupun di atas dimulai dari karakter, lebih baik kita mulainya dari background karena itu akan menjadi yang di paling belakang. Nah, jadi kita pilih saja dulu menu background. Di sini ada beberapa kategori bisnis. Nah, dari sini nanti kita harus memilih ya Bapak Ibu ya, mana yang bisa digunakan dari versi Animaker kita yang free. Nah, kalau yang ada tanda bintangnya gini nggak bisa, kita harus upgrade. Kita coba yang template education aja Bapak Ibu. Kalau education seperti ini, seperti tampilan di kelas, di sekolah, bisa kita pilih. Misalnya saya mau gunakan yang ini, tampilan di depan kelas. Jadi nanti dalam video pembelajaran, seolah menjelaskan di depan papan tulis atau depan ruang kelas. Nah, ketika sudah masuk background ini, kita coba perbesar. Oh bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini fleksibel, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Lalu ketika kita sudah mengeditnya, klik apply, maka akan masuk. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa merubah warna. Misalnya papan tulisnya mau buat hitam, oh bisa ternyata. Jadi backgroundnya udah bagus-bagus, bisa pula dirubah warnanya Bapak Ibu. Misalnya di bagian mejanya mau diganti warna hitam atau yang warna-warna ungunya, bisa Bapak Ibu. Ini sangat fleksibel sekali. Tapi biasanya warna yang udah disediakan di awal itu warnanya sudah padu ya Bapak Ibu ya. Sudah bagus. Nah ini background. Cara penggunaannya tinggal kita pilih dan nanti akan masuk. Tinggal kita sesuaikan aja. Di sini ada menu edit image. Jadi gambar-gambar yang ada bisa diberikan berbagai macam filter dan juga ada pengaturan lanjutannya seperti kecerahan, kontras, saturasinya, vignette-nya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita atur Bapak Ibu. Nah, itu tadi cara memasukkan background. Selanjutnya, kita akan mulai lagi dari atas, yaitu kita akan memasukkan karakter. Karakter yang ada di sini bisa kita pilih dari karakter-karakter yang disediakan di Animaker ini. Atau karakter yang sudah pernah kita buat, yaitu dari menu My Character. Kalau kita lihat karakter-karakter yang ada di sini sangat banyak Bapak Ibu ya. Misalnya ini tradisi, culture, anak-anak, olahraga, atau semua itemnya ada juga. Ini kesehatan, industri. Tapi ya kita harus selektif Bapak Ibu karena di sini ada yang versi-versi berbayarnya ya. Kalau yang bagus-bagus biasanya berbayar Bapak Ibu. Tapi kalau yang free sebenarnya udah bagus juga, tapi terbatas Bapak Ibu. Nah, kita akan coba memasukkan karakter yang sudah pernah kita buat. Karena kita kemarin sudah mengawali dari membuat karakter yang sayang kalau nggak dipakai. Nah, ini ada beberapa karakter yang sudah saya buat. Saya akan coba masukkan salah satu karakternya. Nah, tinggal kita klik saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bisa kita atur posisinya di mana. Bisa digeser-geser, bebas Bapak Ibu. Mau diperbesar, diperkecil. Bahkan seperti ini mau di close up juga bisa. Jadi nanti kita bisa mengkombinasikannya dalam slide-slide tertentu tampilannya penuh. Nanti slide 2 di zoom, bahkan nanti bisa di close up. Jadi kita bisa fleksibel mengatur karakternya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah memilih salah satu karakternya, ketika kita klik karakter, maka akan muncul yang pertama adalah menu action. Nah, kita bisa memilih aksinya yang mana. Apakah seperti ini? Ini bahkan yang ekspresif seperti ini juga ada ya Bapak Ibu ya. Nih, sambil seperti membawa alat untuk mengajar misalnya, ada juga.
Misalnya ini salah satu contohnya lagi, sedang bekerja. Bisa Bapak Ibu. Sangat banyak sekali karakter-karakter atau action dari karakter ini. Karena ini kita mau buat video pembelajaran, mungkin saya akan pakai aja yang ini. Presenting with stick. Nah, jadi lakukan presentasi dengan menggunakan tongkat. Mengarah ke papan tulis. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, misalnya dalam membuat video pembelajaran, biasanya kita kan di halaman depan tuh buat judul ya Bapak Ibu ya. Kita mau mempelajari materi tentang apa gitu. Nah, misalnya kita berikan judul, biasanya judul itu kan kita di sini menggunakan teks Bapak Ibu. Nah, kita bisa manfaatkan fitur teks ini. Kita bisa menggunakan pilihan yang manual dari yang ukurannya besar atau judul lebih kecil lagi, atau yang ada bullet teksnya, yang ada seperti nomor-nomornya bisa kita gunakan. Atau kita bisa menggunakan template-template teks yang ada. Namun ini ada yang berbayar, ada yang free ya Bapak Ibu. Kita bisa memilihnya. Ketika kita memilih dari salah satu template yang ada di sini, mana yang free ya, kita cari dulu. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah memilih, ini bisa diedit nih teks yang di dalamnya. Nah, ini kalau kita mau memilih pakai template. Kalau kita mau menggunakan yang manual, agar lebih maksimal dalam melakukan pengeditannya, kita pilih aja salah satunya. Kalau judul ya berarti besar ya Bapak Ibu ya. Misalnya, saya membuat sebuah video animasi tentang yang menjelaskan tentang data Bapak Ibu ya. Jadi kita kasih aja di judulnya data. Kita atur misalnya di papan tulis ini. Nah, ini penggunaan teks. Selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan aset-aset. Nah, aset-aset itu kan biasanya di properti ya Bapak Ibu ya. Di properti ini kan akan muncul nih banyak sekali nih. Bisa kita pilih. Ada bangunan, ada office, ada icon, ada furniture, teknologi, emoji. Semuanya nih ada Bapak Ibu ya. Nih kalau Bapak Ibu yang ngajar IPS nih banyak juga nih aset-aset tentang alam semestanya. Nah, ini misalnya tentang data nih kan ada hubungannya dengan grafik-grafik ya Bapak Ibu, diagram. Saya akan masukkan salah satu asetnya seperti ini. Kita atur dan saya mau meletakkannya di bagian ini sebagai pendamping dari judul ini. Di bagian teks ini Bapak Ibu kita bisa mengatur berbagai macam ya Bapak Ibu dari warnanya. Nah, kita ganti aja warnanya, misalnya warna yang putih. Lalu di sini ada animasinya juga. Jadi setiap apa yang kita masukkan itu bisa diatur animasinya. Misalnya zoom atau masuknya dari kanan, dari atas, dari bawah, itu bisa. Nah, biasanya kalau masuk itu kan enter ya Bapak Ibu ya. Nanti yang keluarnya pengaturannya gimana bisa kita atur. Atau bahkan ini ada seperti tangan gini Bapak Ibu ya. Nah, coba kalau kita preview seperti apa tampilan tangannya. Ini sepertinya fitur yang cukup yang baru ya, termasuk yang baru ya Bapak Ibu di Animaker. Jadi digeser dengan tangan gitu. Kalau kita kenal itu di beberapa aplikasi ada ya Bapak Ibu ya yang menggunakan fitur seperti itu untuk animasinya. Ini saya pilih aja yang ini Bapak Ibu ya, pop up-nya. Kalau di review nanti gini. Nah, akan muncul. Terus di bagian properti ini juga bisa kita berikan animasi. Animasinya misalnya pop up juga. Nah, biar sama gitu ya. Jadi ada enter, ada exit. Kalau enter itu masuknya. Misalnya animasinya, kalau exit ini saat habis ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya tadi dari atas sekarang akan ke bawah. Yang propertinya juga sama, animasi masuk sama animasi keluarnya saya atur yang sama saja. Nah, jadi bisa kita atur semuanya. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar jika kita menginginkan ya Bapak Ibu ya. Boleh kita tambah scene baru dulu. Kan ini judulnya data. Nah, di sini kalau kita tambah scene baru, maka tampilannya kosong. Kita perlu masukkan background lagi dari menu background. Kalau Bapak Ibu mau cepat aja, mau backgroundnya sama, karakter saya sama dengan yang scene yang pertama tadi, ini dihapus saja dulu. Kita duplikat saja Bapak Ibu. Jadi ini ada menu titik tiga ini. Kalau add scene itu akan menjadi yang kosong. Kalau duplikat,
akan double seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kita edit saja di scene 2 ini mana nih yang mau kita ganti. Misalnya isinya, terus backgroundnya mau diperbesar seperti ini. Bisa juga sama karakternya mau kita perbesar juga seperti ini. Nah, jadi biar ada variasinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tahu actionnya kita gantilah Bapak Ibu. Tadi sudah pakai tongkat, sekarang yang lain. Misalnya menunjuk ini. Ini kan arahnya ke kiri Bapak Ibu. Ini bisa kita rubah arahnya, posisinya. Oh ini bukan posisi. Oke, untuk merubahnya mana ya? Saya kok lupa Bapak Ibu. Oh ini action plusnya sepertinya ada ya Bapak Ibu ya. Nanti semoga ketemu. Saya coba perkecil dulu. Kalau misalnya nggak bisa dirubah, oh ini Bapak Ibu di atas ini. Sekarang udah berpindah flipnya. Nah oke. Nah jadi aksennya bisa kita rubah arahnya. Nah seperti ini. Tampilannya lebih besar. Biasanya habis judul kan kita akan menjelaskan tujuan pembelajaran biasanya Bapak Ibu ya. Kita bisa masukkan teks lagi. Kita berikan teks yang besar untuk judul, misalnya tujuan pembelajaran. Kita bisa atur. Terus kita tambahkan teks yang lebih kecil. Misalnya tujuan pembelajarannya, murid mampu memahami tentang data. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, nanti bisa kita sesuaikan. Ini bisa kita atur ukurannya. Dan bisa kita atur animasi-animasinya. Seperti tadi animasi masuknya. Yang ini juga bisa kita atur animasi masuknya. Keluarnya juga bisa kita atur. Nah, ini contohnya saja ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut. Kita mau tambahkan scene lagi boleh. Add scene. Nah, di sini. Nah, kosong lah misalnya. Mau ganti background boleh juga Bapak Ibu ya. Misalnya masih education tapi beda background nih. Yang ini papan tulisnya. Nah, boleh juga. Nanti di sini ada materi-materi baru bisa kita masukkan. Nah, sekarang misalnya di sini kita akan masukkan yang lain. Saya akan masukkan tentang gambar. Nah, di sini akan muncul di menu image ini berbagai macam gambar yang ada nih. Ini sudah ada kategori-kategori. Misalnya ini ada beberapa. Bisa kita view all untuk melihat kategori ini. Menambahkannya tinggal kita klik saja. Nah, seperti ini. Kalau mau dihapus tinggal klik delete saja. Kalau misalnya kita mau cari agar lebih spesifik, kita bisa menggunakan menu pencarian. Misalnya materi saya tadi tentang data. Maka di sini akan muncul beberapa opsi gambar ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini. Ini bisa kita atur di sini. Nah, kita kombinasikan dengan teks misalnya. Teks yang kecil. Ini bisa kita atur di bagian ini. Misalnya yang pertama ini sudah masuk ke dalam pengertian data ya Bapak Ibu ya. Nah, kita pastikan atau kita ketik boleh juga. Kita atur ukuran teksnya. Aturnya bisa kita geser-geser aja seperti ini. Atau kita menggunakan ukuran huruf ini bisa juga Bapak Ibu. Nah, mana yang menurut Bapak Ibu mudah aja nanti. Nah, ini kombinasi antara gambar dengan teks. Nah, ini scene yang ketiga. Scene yang keempat misalnya. Kita kasih background lagi. Kita mau pakai background yang lain. Di bisnis seperti ini. Biar lebih nampak nanti. Nah, diperbesar. Apply. Kita masukkan lagi misalnya video di bagian ini. Kita cari video tentang data lagi. Tapi ya Bapak Ibu ya nggak semua kata kunci ini bisa dicari.
di aset-aset di sini. Nah, kalau agar hasil pencariannya lebih valid dengan menggunakan kata kunci yang bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini kan sudah muncul beberapa video, tinggal kita gunakan salah satunya. Kita cari yang versi free ya Bapak Ibu ya, yang ada tandanya upgrade seperti ini. Misalnya yang ini, kita klik saja, maka videonya akan masuk ke dalam halaman editor ini. Nah, ketika kita memilih video, oh ternyata videonya ini satu halaman penuh ya Bapak Ibu ya. Kalau kita perkecil, maka belakangnya kosong. Jadi video ini akan muncul sebagai satu halaman penuh seperti ini. Boleh saja. Kita jadikan background-nya video. Oke, kita kombinasikan dengan teks lagi misalnya. Nah, seperti ini. Saya pastikan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu kan materi pasti nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita video pembelajaran materinya ya materi ajar. Nah, misalnya materi tentang ini kan nggak begitu nampak ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menambahkannya dengan properti-properti yang lain. Misalnya di properti ini kita cari yang untuk background shape kotak gini gitu ya. Nah, ini bisa kita atur sebagai latar belakang teksnya agar lebih terbaca. Nah, teksnya kita ganti warnanya, misalnya warna biru seperti ini. Nah, ini kombinasi penggunaan video, properti, sama teks Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa fleksibel sih menggunakannya. Oke, selanjutnya video sudah. Kita coba ke efek dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada efek-efek yang bisa kita masukkan. Misalnya scene 1. Mau kita berikan efek. Nah, efek apa saja yang disediakan di Animaker? Ini ada beberapa opsinya. Misalnya yang ini Bapak Ibu. Kita terapkan. Nah, jadi seperti ada tampilan transisi-transisinya seperti ini. Ini kalau kita lihat kan tampilannya penuh ya Bapak Ibu ya di timeline. Bisa kita geser misalnya di depan aja. Oke, kalau kita preview nanti jadinya seperti ini. Nah, kan bagus ya Bapak Ibu ya. Nanti mau masuk di scene yang kedua, bisa kita atur efek yang lain. Ini upgrade, harus upgrade. Nah, ini coba nih, ini kan nggak upgrade. Ini bisa kita atur, kayak menu transisi lah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kalau di sini namanya efek, bukan transisi sebenarnya. Bisa diatur selama video ini berjalan. Dan bisa kita atur durasinya juga, nggak harus dari semuanya, tapi kita bisa sedikit saja di depan. Nah, itu menu efek Bapak Ibu. Kalau kita lihat di menu More, ini adalah integrasi dengan berbagai macam aplikasi di luar Animaker. Seperti Giphy, Zoom, video Zoom, bahkan kita bisa menggenerate QR code, kita bisa mengambil gambar-gambar dari Pixabay, Pexel, ngambil video dari Pexel. Nah, nanti tentunya di sini kan ini aplikasi di luar sebenarnya, tapi kita nggak perlu keluar. Tinggal kita klik saja, misalnya pakai Giphy. Nah, nanti akan muncul ya Bapak Ibu ya kata pencarian di sini. Maka akan muncul juga yang sudah disediakan ya berdasarkan kategori-kategorinya. Misalnya stiker. Nah, bisa kita masukkan ya Bapak Ibu ya. Bisa kita atur posisinya sesuai kebutuhan kita. Ini sebagai contoh saja. Lalu Bapak Ibu ada menu musik. Nah, menu musik di sini sebagai musik instrumen. Nah, instrumen ini kan sudah disediakan, tapi kebanyakan dari musik yang di sini ini berbayar ya Bapak Ibu ya. Lebih baik karena nanti ini juga misalnya mau kita upload ke dalam platform YouTube misalnya kalau kita menggunakan musik-musik yang ada di sini biasanya akan terbaca copyright-nya. Jadi saya sarankan kalau untuk musik kita ambil dari luar aja Bapak Ibu. Kita siapkan musik sendiri dari website-website yang versinya free. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu upload. Kita bisa mengupload berbagai macam media, yaitu yang formatnya gambar, video maupun suara dari komputer kita. Nah, ini beberapa contoh file aset-aset yang pernah saya masukkan. Ini Bapak Ibu cukup banyak ya. Ini kalau nggak salah ini saya ngambil dari PowerPoint, saya jadikan gambar, saya masukkan ke dalam Animaker. Jadi bisa juga ya Bapak Ibu ya kita kolaborasikan dengan PowerPoint.
PowerPoint-nya setiap slide-nya kita simpan jadi gambar. Nanti gambar-gambarnya kita upload. Kita masukkan karakter, kita lip sync-kan dengan suara. Kan jadinya PowerPoint-nya jadi lebih menarik. Ada karakter Animaker-nya. Untuk upload-nya tinggal kita pilih menu upload saja. Nanti tinggal kita cari file yang sini apa. Nah, misalnya saya mau masukkan instrumen. Biar nggak terbaca code, ini prosesnya upload. Kita tunggu sampai 100%. Ini ada juga contoh yang sudah masuk. Misalnya dari saya masukkan musik instrumen. Oke, sepertinya saya share screen. Oke, ini ya. Nah, jadi ini akan sudah masuk nih di bawah sini ya. Sudah masuk di bawah sebanyak slide ini. Nah, kalau slide-nya ini musiknya masih ada, nanti ini akan bertambah juga. Jadi mengikuti slide yang ada. Jadi ini yang bisa diupload dari gambar. Selanjutnya Bapak karakternya udah, backgroundnya udah bagus-bagus, karakternya sudah masuk, teksnya sudah, gambar udah, video udah ada, properti-propertinya udah ada. Nah, sekarang waktunya kita mau masukkan lip sync-nya atau suara animasi dari Animaker-nya ini. Nah, untuk menggunakan fitur lip sync-nya, kita klik aja pada karakternya di setiap scene-nya. Jadi kita mengaturnya setiap scene Bapak Ibu ya. Scene 1 kita atur, scene 2 kita atur sendiri-sendiri. Kita mulai dari scene 1 nih, karakternya. Nah, di atas ketika kita klik ada namanya menu lip sync. Di menu lip sync sini ada 3 pilihan. Ada record voice, kita merekam suara kita sendiri. Ada text to speech, dan juga ada upload suara rekaman yang sudah pernah kita rekam sebelumnya pakai handphone misalnya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja ya. Kalau mau suaranya apa yang asli ya kita record voice atau upload. Kalau mau yang suaranya pakai kayak suara Google gitu ya, Bapak Ibu pakai text to speech. Nah, misalnya di sini saya coba pakai record voice yang pertama. Nah, tampilannya seperti ini. Ini sesuai dengan panjang scene-nya Bapak Ibu. Scene 1 ini kan panjangnya 10 detik, maka rekaman suaranya juga 10 detik. Oke, ini sebagai pembukaan saya klik tanda mikrofonnya baru kita berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang data. Nah, jika sudah masuk seperti itu Bapak Ibu ya, kita kasih nama nih biar kita nggak bingung. Data 1 misalnya, data scene 1. Kita bisa preview dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang data. Oke, baru kita klik apply untuk menerapkan suara tersebut. Kita tunggu, ini prosesnya cukup lama ya Bapak Ibu ya, tergantung dari koneksi kita. Semakin panjang suara yang kita masukkan ya lama. Kalau pendek-pendek kayak punya saya ini ya cepat ya Bapak Ibu. Kita coba preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jauh ya Bapak Ibu ya, antara suara background musik sama suara ininya. Nanti bisa kita atur di sini Bapak Ibu. Overall timeline. Nah, ini adalah suara yang sebagai background musiknya. Ini volumenya bisa kita atur. Kita turunin, kecil aja. Nah, kita arahkan scroll pakai mouse arah ke bawah. Yang ini suaranya udah penuh suaranya. Oke, coba kita cek lagi. Akan mempelajari tentang sudah lebih terdengar ya Bapak Ibu ya. Kita preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang data. Nah, sekalian nih Bapak Ibu ya, kita akan membahas tentang timeline garis waktu ini. Nah, di sini ada overall timeline. Kalau kita pilih overall timeline, ini adalah scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Semuanya muncul. Misalnya scene 1 waktunya kurang panjang, bisa kita tarik. Scene 2 kurang panjang, kita tinggal tarik aja. Atau kepanjangan, kita perpendek durasinya. Nah, ini fleksibel. Itu kegunaan overall timeline untuk melihat semua scene
dan juga untuk melihat audio-audionya yang di bawah ini. Nah, untuk menggerakkannya pakai mouse saya Bapak Ibu ya, di scroll di mouse-nya. Kalau touchpad-nya itu bisa juga ya, atau pakai tombol arah bisa juga nih, pakai tombol arah. Atas, bawah, kanan, kiri bisa. Nah, ini fungsinya untuk menggeser-geser ya Bapak Ibu ya. Untuk scene mana yang aktif. Nah, ini overall timeline. Kalau ini adalah scene timeline. Nah, ini adalah scene untuk masing-masing atau timeline untuk masing-masing scene-nya. Kalau background kan semuanya muncul ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita atur durasinya. Dia selama scene 1 ini 10 detik ya 10 detik. Misalnya karakter animasinya ini kan 10 detik ya. Kalau kita pilih klik animasinya, maka yang pink ini yang aktif ini adalah untuk karakternya. Misalnya dari awal muncul, oke langsung aja. Terus data ini, misalnya mau saya geser, kita klik datanya, tulisannya, menggesernya dari sini ya, berarti oranye ini. Kita geser detik ke-3 misalnya. Baru muncul nanti tulisan data. Dan properti ini juga muncul setelah atau bersamaan boleh kayak gini. Dengan kata data. Nah, coba kita preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru muncul ya Bapak Ibu ya. Setelah sampai ke detik ke-3, ini baru muncul nih. Kita atur animasinya seperti itu. Menggunakan timeline yang di bawah. Jadi tinggal kita klik aja semua aset yang sudah masuk. Maka ini warnanya berubah-ubah. Karakternya warna pink. Terus teksnya warna kuning. Propertinya warna biru. Ya tinggal kita atur aja dari menu timeline ini. Terus di sini ada namanya kamera timeline. Nah, kamera timeline ini ada beberapa pilihan. Wah, sekarang banyak Bapak Ibu nih pilihannya. Kalau dulu cuma zoom. Sekarang ada zoom, ada dolly, ada track, ada pedestrian, tilt, pan. Nah, ini fungsinya sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Zoom untuk ngezoom. Nanti ada yang efek bergerak, berjalan, tilt. Nah, ini mungkin nanti kita bisa explore lebih lanjut nih seperti apa. Kalau tilt kita coba nih. Nah, jadi nanti seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita coba previewnya kayak mana. Nah, jadi kita akan seperti berjalan gitu ya menuju daerah yang sudah kita pilih tadi, seperti berjalan. Oke. Zoom. Kita zoomnya nggak usah besar-besar. Nah, kita preview lagi. Kita bisa mencobalah satu-satu efek animasinya. Sebenarnya hampir mirip, tapi sebenarnya itu ada perbedaan ya dari zoom, pan, tilt. Sebenarnya itu ada perbedaannya. Nah, jadi akan membuat efek dari video yang akan kita buat nantinya menjadi lebih hidup. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi kamera timeline. Kita akan coba masuk di scene yang kedua. Tujuan pembelajaran. Nah, sini kita akan mencoba fitur lip sync tapi yang dari text to speech, Bapak Ibu. Nah, kita pilih karakternya, lip sync-nya, text to speech. Ini kita copy dulu lah biar enak gitu, nggak usah ngetik-ngetik lagi. Kita ulangin karakternya, lip sync, text to speech. Tinggal kita ketikkan di sini. Dalam video ini diharapkan misalnya murid mampu mempelajari, memahami tentang data. Nah, kita bisa mengetik di sini atau copy paste dari teks-teks yang ada di scene tersebut. Lalu kita di sini bisa memilih dari suaranya mau yang laki-laki atau yang perempuan. Lalu bahasanya bisa kita pilih Bapak Ibu. Kita cari bahasa Indonesia di bagian I. Oh, ada tersedia. Lalu voice-nya yang free cuma Aditya, yang Ahmad berbayar. Terus ini untuk versi Pro untuk mengatur tinggi rendahnya nada ya Bapak Ibu ya, yang otomatis bisa. Nah, di bagian ini kita bisa mengatur Bapak Ibu. Dalam video ini diharapkan murid mampu. Ini kan satu kata sebenarnya, jadi nggak perlu ada jedanya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau memberikan jeda, misalnya di bagian ini mau kita berikan jeda, maka break-nya bisa kita naikkan. Jadi beberapa detik gitu ya. Memahami tentang, nah tentang data itu mau kita kasih jeda juga, boleh. Jadi kita klik aja pada titik-titik yang ada di setiap
spasi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada break, ada breath. Nah, volumenya, durasinya bisa kita naikkan juga dalam video ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita bisa atur-atur break sama breath-nya. Kita coba play. Dalam video ini diharapkan, murid mampu memahami tentang data. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau nggak pas kira-kira bisa kita edit-edit lagi. Oke, untuk menggunakannya, klik Add to Timeline. Nah, sudah masuk di scene yang kedua. Nih, misalnya ini kita geser dikit. Terus kita masuk di scene timeline-nya. Bisa kita atur. Masuknya di mana? Dari setiap elemen-elemen yang sudah kita pilih. Oke. Coba kita preview tampilannya. Dalam video ini diharapkan, murid mampu memahami tentang data. Jadi ini tadi kayaknya belum pas. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau sudah kita geser, maka di bawah juga ada keterangan yang kalau mulai dari detik ke-13 ini adalah teks. Dan ini ada animasi, terus ada efek, dan ada tadi dari GIPI, yaitu berupa stiker yang bergerak seperti ini. Oke, Bapak Ibu, itu tadi cara menggunakan berbagai macam aset-aset yang ada di dalam Animaker. Sekarang kita akan coba untuk melakukan preview secara keseluruhan. Kita tarik aja, atau kita pilih overall timeline, kita tarik dari awal seperti ini. Dan di bagian atas ini ada namanya menu preview. Nah, di sini bisa kita klik, dan akan kita lihat tampilannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang data. Nah, di bagian ini tadi kita belum masukkan suara ya Bapak Ibu ya, belum masukkan karakter. Nanti bisa kita explore lebih lanjut. Nah, ini tadi yang backgroundnya video. Nah, kalau tandanya seperti ini Bapak Ibu, ini video ada garis-garisnya, berarti ini video ini nggak bisa digunakan kalau pakai versi yang gratisnya. Maka nanti akan ada tandanya garis-garis seperti ini. Oke. Untuk berhentinya kita klik menu escape. Nah, berarti di bagian video ini, scene 4, kita ganti aja. Video ini kita hapus, kita ganti, oh malah timeline yang hilang ya Bapak Ibu ya. Kita pilih videonya, kita klik delete. Nah, baru kita ganti dengan background yang lain aja. Ini banyak sekali background-background yang menarik Bapak Ibu ya. Bisa kita pilih. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya hapus saja. Nah, ketika kita sedang mengedit Bapak Ibu, kebetulan tadi ada yang tanya, jadi nggak ada tombol save, jadi semuanya akan tersimpan otomatis. Tandanya ini Bapak Ibu. Ada logo awan, yang ada tanda checklistnya keterangannya, last edit save. Jadi pengeditan terakhir sudah tersimpan. Jadi nggak perlu khawatir kalau ini sudah hijau, berarti itu sudah tersimpan. Kalau ini kita ada menambahkan sesuatu, misalnya saya copy, nah ini warnanya kayak gini Bapak Ibu, ini proses menyimpan. Warna kuning, kalau udah hijau berarti udah tersimpan. Jadi sudah aman, nggak bakal hilang. Dan ketika kita sudah selesai mengedit, misalnya kita keluar nih Bapak Ibu ya, terpencet atau kita mau melanjutkan nanti, nggak masalah. Kita tinggal mengakses lagi Animaker ke dalaman dashboard. Maka kita akan bisa melihat di halaman dashboard itu project-project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke, yang tadi saya keluarkan dulu. Nah ini Bapak Ibu ya di My Project ini. Tadi ya namanya inspiratif. Jadi kita pilih saja dan langsung tinggal kita lanjutkan pengeditan tersebut. Nantinya mau diekspor atau apa. Nah untuk mengekspor itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang ketiga. Nah di pertemuan ketiga nanti kita akan mencoba untuk berkolaborasi. Jadi di Animaker ini bisa kita kolaborasi. Kayak fitur-fitur aplikasi-aplikasi yang lain Bapak Ibu ya. Sekarang kan zamannya untuk berkolaborasi, ngerjain sama-sama. Jadi Animaker ini juga bisa kita gunakan untuk
bekerja bersama-sama, buat video bareng-bareng, baik sesama rekan guru, pengajar, atau kita sama murid kita. Jadi kita buka Animaker, mereka suruh mengumpulkan portofolionya atau tugas-tugasnya lewat Animaker. Kita bagi setiap halaman, itu bisa kita gunakan Animaker. Dan itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang ketiga. Nah, di pertemuan yang kedua ini sepertinya semuanya sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Yaitu kita fokuskan di pertemuan yang kedua ini, kita review sedikit. Yaitu dari awal tadi kita sudah mengulas apa yang kita pelajari kemarin di pertemuan yang pertama. Terus kita hari ini fokus ke dalam pembuatan project atau video baru. Jadi kita bisa membuat dari template maupun kita membuat dari halaman kosong. Dan di halaman pengeditan ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Dari template, terus ada karakter, ada properti, ada teks, ada background, ada gambar, video, musik, efek, mengupload file, dan juga aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan Animaker ini. Dan juga kita tadi sudah memasukkan karakter untuk memberikan aksi dan lip sync-nya, juga animasi-animasi dari aset-aset yang kita masukkan. Dan juga kita tadi sudah mengenal namanya timeline. Ada scene timeline, yaitu untuk mengatur dari setiap scene yang ada. Kalau scene 2 ya, berarti yang diatur scene 2 saja, scene 3 saja, scene 4 saja. Kalau overall timeline, ini adalah semuanya masuk. Scene 1, scene 2, misalnya scene 2 ini kepanjangan, mau dipendekkan, tinggal kita tarik-tarik saja. Kurang panjang, tinggal kita tarik ke kanan. Nah, ini bisa kita atur di overall timeline, akan muncul scene-nya beserta audio-audionya seperti ini. Tinggal kita scroll pakai mouse, maka akan muncul background musik sama lip sync atau voice over yang sudah kita buat. Terus tadi juga ada kamera timeline, Bapak Ibu ya. Di sini kamera timelinenya sekarang banyak nih. Ada zoom, ada dolly, ada truk, ada pedestal, ada tilt, dan ada pan. Ini bisa kita eksplor lagi nanti fungsi-fungsinya. Ini kalau kita yang biasa ngerekam video langsung pasti nggak asing ya Bapak Ibu ya dengan kata-kata ini. Terus kita tadi juga sudah melakukan preview. Nah, itu saja Bapak Ibu ya yang akan kita pelajari atau yang sudah kita bahas di pertemuan yang kedua ini. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, namun saya kembalikan dulu kepada Mas Wicak. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Hari ini, malam ini kita sudah sama-sama menyimak pemaparan dari Pak Nanang terkait dengan pemanfaatan fitur-fitur yang ada di Animaker ini, termasuk fungsi-fungsi beberapa fiturnya, dan membuat satu proyek baru, satu video baru, begitu Bapak Ibu, dengan memaksimalkan fitur-fitur yang ada, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand menggunakan fitur yang ada di Zoom ini. Bapak Ibu bisa langsung raise hand agar bisa berkomunikasi secara langsung dengan narasumber, atau jika terkendala Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui kolom chat Zoom sehingga nantinya pertanyaan tersebut akan kami bacakan dan dijawab oleh Bapak Nanang. Gitu Bapak Ibu. Sebelum itu, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwasannya kegiatan ini direkam. Bagi Bapak Ibu yang telat bergabung atau mungkin tidak dapat bergabung secara penuh, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekamannya akan kami kirimkan juga di grup WA Bapak Ibu. Dan juga nanti mungkin dari Bapak Ibu yang merasa terlalu cepat, Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali di rekaman kegiatannya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa memperlambat videonya atau mungkin di jeda-jeda supaya Bapak Ibu bisa mengikuti step by step atau langkah demi langkahnya begitu Bapak Ibu. Baik Pak Nanang, sembari menunggu peserta yang raise hand, mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, Pak. Yang pertama terkait dengan pembuatan video atau proyek, itu apakah harus di-save secara manual atau otomatis tersimpan? Karena ada beberapa peserta ini sepertinya sudah mencoba, namun kemudian ketika mungkin gangguan atau mungkin
refresh begitu ya Pak, halamannya itu kembali ke awal lagi begitu Pak. Itu dulu mungkin Pak. Oke, baik. Jadi hampir sama Animaker dengan platform-platform yang lain ketika itu sudah menggunakan layanan yang online, kita mengaksesnya secara online, itu memang nggak ada tombol save. Jadi semuanya akan tersimpan secara otomatis Bapak Ibu. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, sini memang nggak ada tombol save, tapi semua yang akan kita edit atau yang sudah kita edit, itu semuanya akan tersimpan secara otomatis, yaitu ditandai dengan tanda awan ini ya Bapak Ibu ya, tanda awan yang ada tanda checklistnya. Ketika sudah ada keterangan last edit save atau edit yang terakhir itu sudah tersimpan. Ditandain warnanya adalah warna hijau seperti ini, itu berarti sudah tersimpan. Ketika kita melakukan pengeditan, maka ini akan berubah jadi orange seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah proses menyimpannya. Jadi, itu tadi prosesnya jadi oranye itu sedang menyimpan. Kalau sudah selesai, dia akan menjadi hijau seperti ini. Itu tandanya sudah selesai. Nah, makanya tadi di awal setiap project kita berikan nama. Agar nanti project-project yang sudah kita buat, kita nggak bingung mencarinya di mana. Nah, untuk mencari project-project yang sudah kita buat, baik yang sengaja keluar atau yang nggak sengaja keluar karena gangguan teknis, semuanya akan masuk di menu My Project. Atau kalau di dashboard, muncul langsung di depan kayak gini. Kalau mau melihat lebih rinci, kita bisa melihat di menu My Project ini. Nah, sinilah project-project yang sudah dibuat masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini project lama saya, kita buka. Nah, masih tersimpan juga, jadi nggak akan hilang. Semuanya akan tersimpan secara rapi di servernya Animaker dan bisa kita buka kapan saja, mau diedit lagi atau mau diekspor lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan banyak nih scene-scene-nya. Semuanya masih ada di sini. Nah, ini contoh beberapa waktu yang lalu yang saya buat. Nah, semuanya masih ada. Dan itu bisa kita gunakan kapan saja. Jadi, karena kita menggunakan secara online, semuanya akan tersimpan secara otomatis tanpa harus kita simpan. Demikian Mas Ucap. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Berarti jika mungkin eh, terkendala jaringan begitu Pak ya, akhirnya sistem untuk simpan otomatisnya terkendala dan mungkin bisa kembali lagi di terakhir disimpannya itu Pak ya. Kuncinya dengan menyimpan dengan nama terlebih dahulu sebelum mengerjakan proyek tersebut Pak ya. Baik Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Ibu Nikmah Wahyuni. Izin bertanya, mengapa ketika ingin membuat karakter selalu disuruh upgrade? Jadi tidak bisa mengklik karakternya. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin juga ada batasan Pak untuk akun gratis ini. Berapa karakter yang bisa dibuat secara gratis? Begitu Pak. Oke, jadi saya juga mengalami beberapa hal ya, sering bertanya kepada saya tentang menambah karakter nggak bisa. Jadi kalau kita lihat di pricing-nya sih itu batasannya kalau nggak salah 3 atau 5 gitu. Nanti bisa kita lihat lagi. Kita coba share screen. Karena akun saya ini akun lama gitu ya. Takutnya antara akun saya yang lama dengan akun Bapak Ibu yang baru itu ada perbedaan gitu ya. Ini saya sudah coba daftar lagi dengan akun email baru. Nah, kalau Bapak Ibu pertama kali kemarin kan kayak gini ya tampilannya ya. Oke, continue with free plan saja ya. Nah, mungkin itu juga bisa jadi salah satu ya Bapak Ibu ya, kenapa ada yang terkunci-terkunci. Jadi kita milihnya yang free plan-nya tadi. Nah, kita coba masuk ke halaman dashboard. Ini kan tampilan dari template-template yang ada. Kita akan coba untuk memastikan kalau saya pakai akun baru. Kalau akun lama saya nggak ada masalah tuh, saya sampai buat 5 itu ya. Masih bisa gitu kan. Kita coba kalau akun baru, create ke karakter. Bisa jadi juga akun Bapak Ibu itu akun lama yang sudah buat karakter. Sehingga untuk buat karakter yang kita selidiki lebih lanjut kita nanti kan. Tapi ini kita untuk memastikan akan kita coba lihat dulu seperti apa.
Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Pak Nanang terkendala dengan jaringannya. Kita tunggu terlebih dahulu. Halo Pak Nanang. Iya Mas, tadi agak terlempar ya Mas ya. Iya, Ah. Oke, ini tadi Bapak Ibu, tadi sampai mana ya Mas ya? Terakhir saya terlempar. sampai membuat karakter Pak, memulai membuat Buat karakter ini. Oke, saya ulang dari awal aja kalau gitu, dari karakternya. Jadi ini saya pakai akun baru dan tampilan yang muncul tadi nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Buat karakter, mungkin karakter yang Ibu pilih atau Bapak Ibu pilih itu karakter yang versinya versi Pro seperti itu. Jadi untuk buat karakter pilihannya cuma dua yang bisa kita buat untuk versi free-nya, yaitu untuk yang karakter laki-laki atau karakter yang perempuan. Kalau karakter yang seperti anak-anak dan yang lainnya tadi itu kalau buat dari situ kan harus berbayar. Nih kita klik create dan create a character. Nah, ada dua pilihan, ini sama yang ini, yang versinya free. Kalau yang lainnya ini harus upgrade gitu ya. Ini juga mungkin bisa jadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, saya pilih yang ini, saya pilih salah satu. Nah, bisa Bapak Ibu ya, nggak ada masalah. Kita bisa ngedit-ngedit dan kita klik simpan. Di akun yang lama saya tadi itu sudah sampai 5 karakternya. Nggak masalah juga gitu ya. Coba saya share screen kembali ke akun saya yang lama. Nah, di sini kan karakter yang saya punya udah 5 ya Bapak Ibu ya. Saya nambah masih bisa nih. Nah, jadi nanti perlu kita cek lagi kenapa yang Bapak Ibu tadi nggak bisa buat karakternya. Oke, jadi seperti itu Mas Wicak. Mungkin kita bisa cek lebih lanjut di mana permasalahannya. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Begitu ya Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu memilih salah satu karakter yang berbayar sehingga tidak bisa melanjutkan untuk edit karakter tersebut Bapak Ibu. Karena untuk akun yang gratis hanya ada dua pilihan Bapak Ibu yang bisa kita buat dari awal seperti yang dijelaskan oleh Pak Nanang barusan. Baik Bapak Ibu, sepertinya tidak ada yang bertanya secara langsung Pak dengan fitur raise hand. Masih banyak yang bertanya melalui kolom chat Pak. Ini mungkin sekaligus dari Bapak atau Ibu Faikun Niam bertanya terkait dengan materi, apakah bisa kita membuat materi yang berbahasa Arab, misalkan untuk font ataupun mungkin background, dan sekaligus mungkin untuk font ini sekaligus mungkin seperti simbol-simbol matematika seperti itu, Pak. Apakah bisa dimasukkan? Oke, jadi untuk di Animaker sendiri atau platform-platform yang lain itu memang sering menjadi pertanyaan gitu ya. Apakah bisa masukkan bahasa Arab atau rumus-rumus itu kan sering digunakan gitu kan. Bisa atau enggak. Nah, kalau untuk hal tersebut dari font-font yang ada itu sepertinya belum ada sih yang bisa menggunakan bahasa Arab. Juga equation itu belum ada. Tapi ada solusinya untuk memasukkannya ya kita jadikan gambar aja gitu. Misalnya kita punya bahan ajar di Word gitu kan, kita bisa screenshot tulisan Arabnya atau rumus-rumus matematikanya, nanti bisa kita upload dalam bentuk gambar. Nah, kebetulan di sini juga ada yang tanya gitu ya, cara nguploadnya gimana gitu kan kalau kita punya gambar. Mungkin sekalian aja saya jawab. Saya coba share screen lagi. Bukan di sini. Oke, nah jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, misalnya saya punya teks dan di sini kan ada pilihan fonts. Nah di sini nggak ada fonts yang berbahasa Inggris gitu nggak ada, dan juga nggak ada opsi untuk memasukkan equation untuk matematika atau rumus untuk yang fisika, kimia dan lain sebagainya. Jadi nggak ada. Jadi kita bisa mensiasatinya dengan menjadikannya gambar, equationnya dijadikan gambar, tulisan Arabnya atau simbol-simbol yang lain menggunakan gambar dan nanti kita upload. Nah, untuk menguploadnya sebenarnya dari setiap menu ini gambar nih. Ini kan di sini ada menu upload. Kita milih video, di sini ada menu upload. Kita pilih menu musik juga ada menu upload. Dan juga di bawah sini ada
menu upload sendiri gitu ya, yang kita bisa mengupload dan ada kumpulan dari yang sudah pernah kita upload. Dan di sini juga ada fitur untuk menambahkan folder. Nah, menambahkan folder ini ada batasannya ternyata. Ini saya sudah pernah buat satu folder, kalau mau nambah lagi harus upgrade. Jadi nggak usah pakai folder, nggak apa-apa. Nah, untuk menguploadnya kita bisa pilih menu upload dan kita cari gambar. Misalnya kita pilih salah satunya aja, misalnya ini sebagai contoh. Mau upload apa saja sama caranya. Dan yang bisa kita upload itu adalah gambar, video, dan juga audio. Nah, kita pilih masuk seperti ini ya. Nah, ini sebagai contoh gambar aja. Nah, jadi seperti itu cara memasukkan gambarnya Bapak Ibu ya dari menu upload dan kita pilih upload dan kapasitasnya 25 GB. Lumayan juga nih ya untuk versi free-nya udah lumayan. Demikian Mas Wicak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Nanang. Mungkin ada beberapa pertanyaan di sini juga yang sebelumnya sudah dijawab, Pak, seperti kasusnya yang sudah membuat video kemudian refresh dan hilang, itu Bapak Ibu bisa melihat kembali melalui My Project Pak ya tadi, Iya, betul My sehingga Project. bisa Bapak Ibu edit kembali untuk melanjutkan edit video yang sudah dibuat sebelumnya. Bapak Ibu juga bisa menyaksikan kembali rekaman videonya nanti, barangkali Bapak Ibu ingin tahu langkah demi langkah yang harus dilakukan, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak, mungkin ini pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan sekaligus, tapi kita rangkum saja terkait dengan banyak proyek yang bisa kita simpan dan berapa batasan waktu yang bisa kita buat di Animaker ini. Termasuk mungkin Pak Nanang bisa menjelaskan kembali terkait dengan perbedaan akun yang gratis dan berbayar gitu. Oke, untuk melihat project-nya berapa, durasinya berapa, berarti itu kan tergantung versi. Kita coba akan sama-sama melihat pricing atau daftar harga yang ada di dalam Animaker-nya. Kita masuk di dashboard dulu, terus kita pilih menu pricing. Nah, nanti di sini kita bisa membandingkan Bapak Ibu ya, dari versi-versi yang ada. Ini kan yang berbayar dari yang basic, starter, pro, maupun enterprise. Ini opsional, dan ini untuk yang versi free-nya. Untuk download video ya Bapak Ibu ya, kita bisa mendownload 3 download per bulan. Bahkan yang basic, yang membayar dari basic sampai enterprise sampai pro, ini ada batasannya juga untuk downloadnya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus watermarknya, ini ada watermarknya. GIF download, kalau kita mau download dalam bentuk GIF ada 10 per bulan. Untuk musiknya, kita bisa pakai 3 track ya yang disediakan di Animaker tadi. Kalau kita ngupload musik sendiri sih nggak masalah, nggak ada batasannya. Terus, oh yang ini tadi ukuran file tadi kan 25 GB ya Bapak Ibu ya tulisannya. Tapi kalau di sini 2 GB, upload your own file. Ada batasannya. Nah, auto subtitle 50 menit per bulan. File upload size 250 MB per video. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nggak ada batasan berapa project yang bisa kita buat. Namun batasannya ada di download. Nah, di downloadnya kita cuma bisa download 3 downloads per bulan. Nah, jadi batasnya di situ ya Bapak Ibu ya. Kalau buat projectnya, mau buat project berapa aja nggak masalah karena di project saya juga itu sudah banyak. Dan untuk durasi waktu per videonya juga sebenarnya nggak ada batasannya. Karena saya juga pernah buat video yang nggak panjang. Tapi nanti untuk memastikannya Bapak Ibu bisa explore ya ketika videonya sudah sampai ke berapa menit. Kalau ada batasan ya Bapak Ibu buat satu project lagi gitu kan. Untuk melanjutkan dari video yang pertama tadi. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan pasti nanti masih ada solusinya. 3 download per bulan. Bapak Ibu nanti tinggal bikin akun baru lagi gitu kan bisa juga. Atau tunggu di bulan berikutnya bisa juga. Jadi tetap ada solusinya. Kalau kita mau menggunakan versi yang free. Namanya versi free, tetap ada batasan-batasannya seperti yang di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih lengkap lagi ya. Ini tadi sebenarnya cuma itu. Oh di bawah masih ada. Ini Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Kalau untuk batasan waktunya nggak ada sih Bapak Ibu ya. Nah ini sudah habis. Jadi cuma batasan downloadnya saja. Kalau batasan projectnya nggak ada masalah. Nah itu tadi Mas Arif untuk
versi pricingnya dari versi yang free sama versi-versi yang berbayar di Animaker. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Saya kira Bapak Ibu sudah puas dengan jawaban dari Pak Nanang, sudah tidak ada pertanyaan lagi yang belum terjawab. Jika Bapak Ibu ingin bertanya kembali, Bapak Ibu bisa bertanya melalui grup WA. Ataupun jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam prakteknya, Bapak Ibu juga bisa berdiskusi di grup WA ketika nanti grup WA-nya sudah kami buka. Dan diskusi tersebut bebas, Bapak Ibu bisa diskusi mulai besok pagi. Nah, nanti sesenggangnya Pak Nanang akan dibalas juga di grup tersebut, Bapak Ibu. Tidak perlu menunggu malam hari di hari ke-4 dan 5, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa langsung diskusi di grup tersebut ketika grup sudah dibuka. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Untuk malam hari ini saya kira cukup pertemuannya. Dan semoga bermanfaat untuk malam hari ini Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali di pertemuan esok hari, pertemuan terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nanang atas pemaparan materinya malam hari ini. Terima kasih pula Bapak Ibu yang sudah hadir masuk dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, dan cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.